Pemirsa, Kejaksaan Agung rupanya bergerak cepat untuk membongkar adanya korupsi di balik pengadaan satelit di Kementerian Pertahanan pada tahun 2015. Sebagai bagian untuk mencari siapa yang paling bertanggung jawab atas proyek merugikan negara ratusan miliar rupiah tersebut, Korps Adiaksa menggeledah PT Dini Nusa Kusuma. Perusahaan tersebut diketahui merupakan pemegang hak pengelola feeling satelit Indonesia untuk slot orbit 123 Bujur Timur. Proses penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan satelit di Kementerian Pertahanan perlahan mulai ditelisik oleh Kejaksaan Agung. Diam-diam, pada Selasa kemarin, penyidik dari Kejagung menggeledah kantor milik perusahaan PT Dini Nusa Kusuma atau PT DNK. Dari hasil penggeledahan ini, Kejagung menyita sejumlah dokumen. Tak hanya menggeledah, di hari yang sama, penyidik juga memeriksa 3 petinggi PT DNK. Namun Kejaksaan Agung enggan membeberkan apa materi pemeriksaan. Dalam proyek pengadaan satelit untuk slot orbit 123 Bujur Timur, PT DNK adalah perusahaan yang mendapatkan lisensi dari Kementerian Kominfo untuk mengisi slot orbit tersebut. Selain harus membiayai pembangunan dan peluncuran satelit, PT DNK juga diwajibkan untuk menanggung sejumlah tunggakan Kementerian Pertahanan dalam pengadaan sebelumnya. Pemeriksaannya ya ibaratnya kalau pemeriksaan ya sudah 99% ya. Tinggal kita untuk ada enggak sih kerugian keuangan negara yang sifatnya real? Sudah kantor kita tersangka itu. Aduh baru. Iya kan begini kan. Ini kan baru menemukan peristiwanya. Ya kan. Ini kan baru penyelidikan, gimana mau bicara tersangka, ya kan? Kan saya bilang penyidikan itu nanti perlu proses baru tersangka. Ini masih penyelidikan, gimana bicara tersangka? Oke. Kendati proses hukum sudah berjalan, legislator DPR RI asal fraksi PD Perjuangan justru meragukan adanya unsur pidana di balik pengadaan satelit di Kementerian Pertahanan. Pasalnya perintah mempertahankan satelit di slot orbit 123 pada 2015 adalah perintah langsung dari Presiden Joko Widodo. Ya kami kan mendengarkan ya apa yang dipaparkan oleh Menhan, ya begitu. Dan kemudian ini melalui dan pernah dibicarakan dalam sidang kabinet, begitu ya. Sehingga itu menjadi catatan kami menyetujui. Tentu dengan catatan silakan didiskusikan lebih rinci dan bikin kajian komprehensif. Begitu. Dan selanjutnya kegiatan itu ada di pemerintah. Saya ulangi lagi di pemerintah. Pandangan serupa juga disampaikan oleh pengamat militer Koni Rahakundini Bakri. Sekali lagi saya ulangi, dalam sidang kabinet Presiden memerintahkan di rapat untuk kemudian menyelamatkan slot tersebut. Ada yang mungkin tidak diucapkan oleh Pak Mahfud. Memang tadinya slot ini adalah kepunyaan Kominfo. Tapi karena ada kepentingan tol langit dan memperkuat pertahanan dan ini dan itu, maka kemudian di take over ke Kemhan. Makanya kalau sekarang ada yang tanya kenapa balik lagi Kominfo, ya ini ada ceritanya gitu. Karena memang tadinya Kominfo. Skandal proyek satelit komunikasi pertahanan atau Satkomhan dibongkar pemerintah pada pekan lalu. Menko Polhukam Mahfud MD bahkan menyebut proyek bernilai ratusan miliar rupiah ini sudah mulai diincar sekelompok orang atas nama Kemenhan sejak 2011. Sebenarnya ini kan sudah mulai diincar oleh sekelompok orang yang menggunakan Kemhan itu sejak tahun 2011. Karena di dalam pemeriksaan di BPKP itu ditemukan bahwa saksi-saksi diperiksa sudah mengatakan kami sudah mengeluarkan biaya sekian sejak tahun 2012 gitu sebelum habis masa kontrak itu. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, meski sudah masuk ke tahap penyidikan, sejumlah pihak menyaksikan ada unsur pidana dalam kasus slot orbit satelit 123 Bujur Timur. Benarkah demikian? Saya akan membahasnya bersama dengan anggota Komisi 1 DPR RI fraksi PD Perjuangan, Effendi Simbolon, dan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman. Selamat malam, Pak Effendi, Mas Boyamin. Selamat malam. Oke. Saya ke Pak Effendi dulu ya. Kenapa Anda yakin tidak ada unsur korupsi dalam kasus slot orbit satelit 123 ini, Pak? Ya, kalau yang disampaikan oleh Pak Menko Polhukam ya, bahwa kerugian negara adalah yang dimaksud
keputusan arbitrase, apakah itu kerugian negara? Kemudian di situkah korupsinya, ya kan? Nah, oleh karenanya, kalau kita mengetahui dari awal bagaimana kejadian itu dan sampai dengan katakanlah sampai dengan minggu inilah, saya nggak ngerti yang dimaksud dengan korupsi itu yang mana. Ya kan? Apalagi ujuk-ujuk Menko Polhukam kemudian langsung menuding adanya ya dugaan korupsi di Kemhan. Kemudian menuding juga bahwa ada menandatangani kontrak tanpa dukungan anggaran. Ya. Ya, kemudian dan seterusnya lah. Jadi menurut Anda nih Pak Effendi, ketika pemerintah RI diputuskan oleh pengadilan arbitrase untuk membayar 515 miliar rupiah, kemudian ada lagi membayar 255 miliar rupiah. Itu artinya biaya yang harus dibayar pemerintah RI itu untuk apa menurut Anda kalau bukan bagian dari tindak korupsi? Ini yang misleadingnya. Itu bukan korupsi. Itu sebagai akibat dari kita One Prestasi tidak memenuhi membayar dari kontrak kita untuk penggunaan floater dummy satelit mengisi 36 bulan atau 3 tahun slot sebelum satelit yang kita pesan dari Boeing itu tiba. Oke. Nah, dan ketidakmampuan kita membayar kontrak, apakah itu bukan bentuk dari korupsi? Ketidakmampuan kita membayar kontrak? Bukan. Itu bukan korupsi. Itu kelalaian. Dari mana seorang Menko Polhukam menyatakan itu kerugian negara? Mari diaudit investigasi, bukan oleh BPKP, tapi oleh BPK, auditor negara. Sudahkah pernah diaudit investigasi oleh BPK? Nah, kami dari DPR melihat, ya, mari kita gunakan instrumen yang benar, yaitu auditor negara. Ya, Presiden mintakan audit investigasi. Oke. Dari situlah 3 bulan kita akan tahu apakah itu bentuk kelalaian, apakah itu ada unsur dugaan korupsi atau apa. Baik. Jangan kemudian kita menyimpulkan sendiri hanya dari. Baik. Sejauh ini menurut Pak Effendi pokoknya ini masih dalam bentuk kelalaian ya, bukan korupsi ya? Loh, ya makanya yang lalai siapa? Yang lalai kan pemerintah juga. Nah, oke. Saya ingin tanya nih pendapat Mas Boyamin, seru nih sepertinya. Kalau tadi Pak Effendi mengatakan ini bentuk kelalaian, tapi juga mungkin adalah kelalaian pemerintah juga, bukan semata-mata Kemenhan saja. Kalau menurut Mas Boyamin bagaimana? Ilustrasinya gini loh ya, saya ingat persis kejadian pengadaan busway Transjakarta tahun 2013. Itu juga perintah Pak Jokowi untuk mengadakan hampir 1.000 armada. Dan kemudian memang berwenang Dinas Perhubungan juga mengadakan itu. Nah, kemudian ada 2 proses. Saya waktu itu mewakili PT Ivani Dewi yang tidak dibayar maju ke Badan Arbitrase Bani. Dan dinyatakan memang saya harus dibayar PT Ivani Dewi itu. Nah, tapi kemudian saat bersamaan yang sudah dibayar itu diproses Kejaksaan Agung dinyatakan ada korupsi. Nah, sehingga ada dianggap fraud. Atas dasar ada korupsi tadi, kemudian diajukanlah keberatan ke Pengadilan Negeri sebagai tindak lanjut dari Badan Arbitrase. Diajukan lagi ke Mahkamah Agung. Oleh Mahkamah Agung dinyatakan tidak bisa dibayar karena ada fraudnya. Nah, pemerintah kan ini satu mau menunjukkan ada fraud sehingga tidak perlu bayar arbitrase. Itu kan nanti ke Mahkamah Agung sebagai bentuk keberatan. Tapi di luar itu deh, ini kan soal pengadaan dulu. Pengadaannya benar atau tidak, terus kemahalan atau tidak, ini nanti ranahnya Mahkamah Kejaksaan Agung. Kalau bisa aja tidak kompetitif, ada markup, dugaan loh ya, terus kemudian ada persekongkolan, ada manipulasi segala macam, sehingga harga yang terbentuk itu menjadi lebih mahal dari harga yang wajar, maka nanti akan mengarah pada dugaan korupsi. Maka penyidik akan membawa ke Badan Pemeriksa Keuangan sebagai perhitungan kerugian negara. Urutannya begitu, gitu. Mas Jadi Boyamin, jangan kemudian ini berwenang atau tidak berwenang. Mungkin Kementerian Pertahanan berwenang
mungkin lalai, tapi kemudian sisi pengadaannya sendiri, gitu loh, itu dulu. Begini Mbak, kita bicara ini kan kedaruratan, karena ini kan ada insiden, di mana Garuda 1 kita itu keluar dari orbit, maka orbit 123 yang milik kita itu harus diisi. Kemudian adalah keputusan 4 Desember, keputusan pemerintah, Presiden diskresi, selamatkan satelit, selamatkan orbit. Marwah kita ada di sana, kan gitu, kira-kira singkatnya lah. Nah, kemudian dasar itulah, kemudian mereka berkontrak 6 Desember 2015. Baru 29 Januari 2016, si administrator orbit tadi adalah Kominfo memberi persetujuan kepada Kementerian Pertahanan. Itu dia Pak Effendi, apakah bisa sebetulnya dibenarkan kalau Kemenhan itu melakukan perjanjian kontrak lebih dulu sebelum anggarannya disetujui? Jangan bicara itu. Yang penting gini loh. Kan persetujuan dulu itu tidak masuk DIPA iya, tetapi dia masuk APBNP. Apa bedanya dengan Pendi? Nggak masalah. Makanya nggak masalah itu. Yang penting nanti tugasnya Kejaksaan Agung ini harga yang terbentuk wajar atau tidak. Meskipun ini darurat pun kan juga tidak boleh harganya mahal. Gitu loh. Bencana pun juga tidak boleh harga mahal. Mari kita nanti serahkan kepada Kejaksaan Agung, harga yang dibayarkan itu ada dugaan perbuatan melawan hukum, merugikan negara, dan kemudian betul, saya tahu bahwa BPK pun sudah pernah mengatakan ada PDTT. Jadi tertentu. Ini nanti biar diminta keterangan itu bukan Mas Boyamin. Mas Boyamin. Ya. Itu Pak Effendi dulu. Mas Boyamin ditahan. Ya. Begini, ini masih di internal pemerintah. Ya, BPKP itu instrumennya presiden. Mari giring dia ke auditor negara, yaitu BPK. Presiden mintakan, Pak BPK tolong audit, investigasi ini kasus. Barulah Menko Polhukam itu dari hasil investigasi audit itulah baru dia boleh ngomong. Jangan seperti sekarang, itu berita hoax itu. Kok bisa Menko Polhukam ujuk-ujuk bawa Jaksa Agung langsung menuding? Pak Effendi, menurut Anda apa nih motif pemerintah, motif Menko Polhukam baru membuka persoalan ini ke publik saat ini, menurut Anda apa motifnya? Padahal kan putusan arbitrase sudah ada Mei 2021. Jangan salah, per 21 Desember, Menteri Keuangan menyurati Menteri Pertahanan di butir 3-nya sesuai arahan Presiden untuk mempercepat pembayaran kepada Navajo agar jangan kerugian lebih banyak lagi. Itu perintah Presiden di butir 3 tanggal 21 Desember 2021. Artinya dengan adanya perintah itu, apakah ini berseberangan dengan apa yang disampaikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD? Ya makanya kita bingung apakah yang presidennya yang kemudian baling gitu seperti kasus batubara begitu. Hari ini mengatakan larang, minggu depan bilang stop, ya kita walau-walam. Kita nggak tahu ini sebenarnya. Mari kita investigasi oleh BPK, biar fair. Biar fair. Siapa? Ya biar fair. Jadi jangan kemudian kita main langsung menjadi. Pak Effendi diselesaikan dulu, baru kesempatan terakhir ke Mas Boyamin. Sudah selesai ya, Pak Effendi ya. Mas Boyamin silakan tanggapan terakhir. Tapi oke lah. Jadi saya senang aja Pak Mahfud MD yang melaporkan, mengurangi tugasnya Boyamin untuk lapor-lapor dugaan korupsi gitu. Dan saya tinggal mengawalnya, kan gitu. Dan ini Kejaksaan Agung tidak dilarang untuk melakukan penyidikan. Nanti kemudian ditemukan unsur pidananya, baru minta kerugian kepada BPK, boleh. Jadi tidak harus menunggu auditnya BPKP disuruh Presiden di internal pemerintahan. Jadi tidak ada larangan. Nggak mungkin kalau nggak ada kerugian negara, nggak mungkin ke penyidikan. Nggak mungkin. Berarti Kejaksaan Agung sudah penyidikan loh Pak, sudah dikatakan minggu kemarin penyidikan. Baik. Nggak mungkin dia sudah penyidikan. Saya tahu persis pengumumannya. Jaksa Agung hari ini pun penyidikan juga. Saya berani katakan bahwa Kejaksaan Agung sudah penyidikan. Ngapain kita harus taruhan? Telepon aja sekarang Jaksa Agungnya. Baik, oke. Kasih hadiah aja Pak. Iya. Jadi habis ini kita cek penyidikannya. Nggak mungkin. Sudah ada. Dia belum pernah memintakan BPK apakah ada kerugian negara.
Kalau Loh, setelah sudah, penyidikan barulah bisa selesai, itu daftar. perhitungan kerugian negaranya, Pak, untuk penetapan Baik, Nggak oke. mungkin. Sayang sekali Mas loh. Boyamin dan Pak Effendi, waktu kita sudah selesai, tapi tampaknya kasus ini masih akan bergulir lebih jauh ya. Untuk itu masih ada kesempatan untuk kita untuk Saya nggak mau mengkonfirmasi berdebat. kasus ini. Terima kasih Pak Effendi Simbolon dan juga Mas Boyamin telah bergabung bersama kami di Prapta Besar ini.